Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Amir Saripudin dari kelas A1 semester 3 dengan NIM 19100022220110103. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi kerentanan bangunan gedung terhadap gempa bumi berdasarkan ASCE 41-13. Abstrak. Gedung Menara Lancang Kuning merupakan bangunan bertingkat di Pekanbaru yang memiliki kerentanan yang cukup besar terhadap gempa. Bangunan ini harus dapat bertahan terhadap gempa agar risiko bahaya yang terjadi dapat diminimalisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerentanan bangunan gedung terhadap gempa bumi. Dalam penelitian ini dilakukan evaluasi berdasarkan ASCE 41-13. Berikut ini adalah gambar gedung Menara Lancang Kuning yang ada di Kota Pekanbaru, Riau. Pendahuluan. Gempa bumi merupakan kejadian alam yang tidak dapat diketahui kapan akan terjadi dan seberapa besarnya, dan dapat menimbulkan kerugian yang dapat berupa jiwa maupun harta. Di Indonesia, gempa bumi yang terjadi sebagian besar menimbulkan korban jiwa. Misalnya gempa bumi di Aceh pada 26 Desember 2004 yang menelan korban lebih dari 200.000 jiwa. Kemudian gempa bumi di Yogyakarta pada 27 Mei 2006 dengan korban lebih dari 6.000 jiwa. Dan di Padang pada 30 September 2009 menelan korban lebih dari 6.000 jiwa. Tinjauan pustaka. 1. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik menurut BMKG 2016. 2. ASCE 41-13. ASCE 41-13 menggabungkan ASCE 31-03 ke ASCE 41-06 sekaligus memperbarui kedua standar tersebut. Standar gabungan terbaru menghilangkan inkonsistensi yang sebelumnya ada antara kedua standar. Pembahasan. Konfigurasi dasar. A. Jalur beban. Gedung Lancang Kuning memiliki jalur beban yang lengkap dan terdefinisi dengan baik, termasuk elemen struktur dan sambungannya, yang berfungsi untuk mentransfer kekuatan inersia yang terkait dengan massa semua elemen bangunan ke pondasi. B. Bangunan yang berdekatan. Pada gedung Lancang Kuning ini terdapat bangunan yang lama yang berfungsi sebagai perkantoran. D. Kemiringan lereng. Lokasi bangunan gedung terletak pada lokasi yang relatif datar, sehingga kecil kemungkinan terjadi kegagalan akibat gempa. E. Retak pada permukaan. Pada lokasi bangunan gedung tidak ditemui adanya retakan yang dapat mengakibatkan kegagalan pada bangunan gedung. F. Ikatan antar elemen. Pondasi pada bangunan gedung Lancang Kuning memiliki ikatan yang cukup untuk menahan kekuatan seismik, di mana pondasi bangunan gedung menggunakan panjang dan kedalaman 24 meter dan 20 meter. Evaluasi struktural. A. Rangka plat datar. Pada bangunan gedung, sistem penahan gaya gempa bukan merupakan rangka yang terdiri dari kolom dan plat datar tanpa balok. B. Kolom tertahan atau kolom pendek. Pada bangunan gedung, tinggi kolom sama pada satu lantai, tidak terdapat kolom dengan rasio tinggi atau kedalaman kurang dari 75% setiap lantai bangunan. C. Kolom kuat sampai kolom lemah. Pada bangunan gedung Lancang Kuning ini, kolom menerima gaya dari balok, memiliki kuat lantur yang lebih besar dibanding balok-baloknya, dan pondasi yang menerima gaya dari kolom lebih kuat daripada kolomnya. D. Pada bangunan gedung memiliki 5 balok membujur. Hal ini menjadikan bangunan gedung dapat terhindar dari kemungkinan keruntuhan bangunan. E. Pemaku pondasi. Pada bangunan gedung, penopang dinding dipancang ke pondasi dan pemancang mampu memberikan kekuatan yang lebih rendah dari kapasitas dinding, sehingga dinding lebih aman terhadap gempa. F. Pondasi dalam.
Pondasi dalam pada bangunan gedung ini digunakan untuk mentransfer beban ke lapisan tanah yang lebih dalam untuk mencapai kedalaman tertentu, sehingga didapat jenis tanah yang mendukung daya beban struktur bangunan gedung. Tiang panjang pada bangunan gedung ini mampu mentransfer gaya gempa antara struktur dan tanah. G. Kemiringan lokasi. Lokasi bangunan gedung panjang kuning ini berada pada lahan yang cenderung datar dan tidak berkontur, sehingga tidak terdapat perbedaan kedalaman pondasi. Kesimpulan. Berikut adalah kesimpulan dari jurnal yang saya presentasikan ini. 1. Berdasarkan hasil analisis dan pengamatan visual pada bangunan gedung, bahwa bangunan gedung memenuhi tingkat kinerja sesuai dengan ASJE 41-13. Kedua, pada evaluasi tahap 1 mengidentifikasi banyak evaluasi struktur dan non-struktur sebagai non-applicable (NA). Identifikasi ini bukan berarti bangunan gedung tidak mencapai tingkat kinerja bangunan yang menjadi acuan, namun karena adanya kendala dalam proses evaluasi. Ketiga, secara keseluruhan, hasil evaluasi tahap 1 menunjukkan bahwa gedung Menara Lancang Kuning tahan terhadap gempa dengan tingkat kinerja immediate occupancy. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiper DN ki terus kalian diukur. Ditutup kabeh meeting ini. Any meeting for all lagi.